DPR RI 500, DPR provinsi 300, DPR kota tergantung situasi. Baru tulis 9 suara, mohon maaf keras kehidupan. Hancur toh, gimana nak hancur ini kodong cale? Nah, serius sampaikan kepada saudara-saudara kita nanti yang pulang, sikapi pemilihan wali kota dengan sebenarnya, secerdas-cerdasnya. Jangan bertengkar gara-gara beda caleg, jangan bertengkar gara-gara beda pilihan, ya. Jangan baku musuh gara-gara beda pilihan. Kita tim sukses silahkan urus calonnya masing-masing dengan tidak menjelekkan calon orang lain. Ya, siapa calonmu? B, kau A, nggak apa-apa sama-sama jiki. Toh, siapapun jadi wali kota, kita tetap jamaah di masjid. Ya begitu saja, kan nak kasih jago itu anda. Tadi, apalagi mau percaya janji-janji politik? Nggak bagi-bagi kartu namanya. Hanya masalah tempo 24 jam. Sekali nak terpilih, nak ganti nomor HP na. Cek. Menghindari tagihan baleo. Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu iblis nak kasih selimut. Sebentar pi. Tidur-tidur mau dulu. Sedikit lagi baru azan itu. Azan pamat 10 menit. Diselimuti kita. Kalau berhasil dikalahkan, alhamdulillah kita sudah ada di sini. Selimutnya iblis yang tidak nampak itu bisa kita lawan. Tapi yang susah dilawan, selimut berupa istri. Begitu azan baru tong makin perlu istri tak. Tak kalah kita, sini tidur dingin-dingin ini orang. Bebas. Alhamdulillah, bapak bebas bisa datang ke masjid, bisa mengalahkan. Tapi bapak pikir setan menyerah? Tidak. Nagoda lagi sudah sholat ini. Pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu, pegang ku HP-mu. Itu setan itu. Supaya kita tidak dengar ceramah dengan baik. Itu setan itu, bos. Maka bapak yang pegang handphone itu enak kena ku setan, bos. Ya, simpan dulu HP, simpan dulu. Sebentar ya. Sudah ini, bapak tinggalkan handphone. Apa kira setan menyerah? Tidak. Nagoda lagi. Keluar mau keluar mau. Maka dilihat duduk dekat-dekat pintu. Yang dekat-dekat pintu itu besar-besar tuh setan itu. Kita lihat ini nanti siapa dikalah di sini. Siapa yang duluan keluar ya? Itu nak kena setan. Coba pernah tuh nggak selesai ceramah tiba-tiba ada bapak-bapak dengan nusa saku tas. Kenapa? Dia bilang dari tadi muka kenci. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa tamu kehormatan kita pada subuh hari ini, Bapak Kapolda yang hadir di tempat kita, Bapak Irjen Pol Haji Mas Guntur Laupe, dan kemudian Bapak Wali Kota yang hadir di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ketua NU Kota Makassar, Masya Allah, yang jadi imam tadi. Saya perlu jelaskan anak muda. Ada pernah selesai sholat begini, malam Jumat mimpi masuk neraka. Tobat kita wah. Bila salat subuh di masjid, berhijrah ini kan ceritanya. Dia tobat datang salat subuh. Ketemu Kak Ena salat subuh di masjid. Dia bilang, apa Ena Ustaz? Aliran sesat itu tadi di masjid. Kenapa aliran sesat? Dia bilang, sampai subuh 3 rakaat. Dia bilang, bukan 3 rakaat. Sujud tilawan jona mana dong? Anak kita 3 rakaat. Itu tadi, itu sujud tilawah namanya itu. Pak Imam membaca surah As-Sajadah, diperintahkan kalian membaca ayat ini, kau sujud. Sujud bersyukur. Itulah tadi ayat dibaca. Jangan lagi bilang 3 rakaat. Bukan. Pak Imam juga itu kalau seperti beliau tadi, bagus. Sebelum angkat diumumkan, kita sujud tilawah. Akhirnya orang semua tahu. Oh, ini namanya sujud tilawah. Imam yang, pandai membaca keadaan. Kadang itu imam biasa tidak tahu membaca keadaan. Panjang. Dan jelas apa dia baca. Kan pernah saya baca dengar itu imam panjang dan jelas juga ada Al-Fatihah. Ada baca sekali imam begitu. Ya, makanya hati-hati milih imam. Kalau kau salah imam, kacau sholatmu. 2020 yang akan datang ini, Makassar pilih imam. Salah-salah kau milih imam, kacau kau 5 tahun. Ya? Kalau makmum siapa saja boleh. Mulai dari orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Kalau orang jadi makmum, boleh. Mulai orang balik sampai tidak balik, boleh jadi makmum. Tapi imam, hati-hati. Hati-hati. Salah milih imam, kacau. Pernah saya sholat. Betuku kakak ini, kisah nyata. Allah, belum pakai jadi ustaz waktu itu. Ada temanku pakai baju koko. Belum baku kenal nama orang baku KKR satu posko dalam hatiku. Kan dia pakai baju takwa, baju koko karena anak pesantren Kapang ini. Kau imam lah dia. Nak baca Al-Fatihah, aman. Sekalinya nak baca Al-Kafirun dalam hatiku, cari susah ini orang. Betul. Nak baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun wala antum wala. Jadi kini temanku di belakang dan kenapa ini terputar-putar tidak mau sampai? Dan sudah bilang ini juga kupikir, Bang. Kacau sholat. Ini kalau salah kau milih imam, bos. Ya, makanya hati-hati.
Jangan milih imam karena sekampung, jangan milih imam karena tetangga, jangan milih imam karena satu partai, apalagi milih imam karena kau dikasih duit, maka sia-sia kau milih nanti. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar, ini intinya. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, landing saya, aktif HP, masuklah WhatsApp 4. 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Selesai sholat subuh, masih sampai diskusi-diskusi begini. Tiba-tiba tidak enak dirasa, digotong ke rumahnya, ternyata sudah arwah. 1. Pergi sholat subuh, udah dipikir dia akan meninggal. 2. Bersamaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Teman SMP ku. Dia kasih tugas, apa itu? Kayak TV-TV kabel. Rusak TV-nya TVRI di kampung. Pikir servis ki. Naiklah dia di atap. Dia tidak tahu ada kabel telanjang. Dia injak, terbakar, jatuh talanting sampai ke lantai 1. Dari lantai 2, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. Ucapan SMS lagi. Siapa? Suami dari sepupu saya, jalan beruang. Pensiun. Bilang, ayo bu, kita pergi makan soto Banjar dekat kantor pos. Nah, ada soto Banjar situ enak toh? Ya, ada toh? Nah, besok-besok kalau pergi ke ajak toh. Itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa dia bilang? Pergi dulu makan soto Banjar. Nah, bilang suaminya, ayo Mi. Suaminya bilang, kau Mi duluan berdandan karena perempuan kan lama berdandan dari kita toh, kita praktis. Sudahlah, sambil menunggu istrinya selesai, dia keluar dulu dari pintu pagar rumahnya ke jalan. Itu udah panjang jembatannya, udah sampai 2 meter. Terpelincir, jatuh, masuk ke got. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3. 4. Temanku ngopi, kakak seniorku. Cepat kok, ditunggu ku ini dekatnya Mall MP. Warkop apa di situ saya lupa. Teman senior saya di komunikasi. Cuman sudah situ, sampai mati situ. Selfie, foto-foto dulu Ustaz. Kau tahu saya banyak fans Ustaz. Yang foto-foto. Sudah, tiba-tiba ada senior saya tidak enak dirasa. Pucat, saya lihat bola matanya, jatuh, saya lihat bola matanya dalam hatiku, tidak lama ini. Dibawa lari ke Kristalina. Tidak selang beberapa saat meninggal dunia. 4 contoh ini Pak, semua sehat, tidak ada sakit, tidak disangka bakal pulang jadi jenazah. Ternyata ajal kalau tiba saatnya pasti mati. Nah, kita ini saja ini depanku, muka-muka sakaratil maut ngasih kata, mau kemana? Pasti mati. Nah, ketika sudah meninggal, coba makin lihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari. Yang ngasih itu grup WhatsApp tak? Ada semua grup WhatsApp tak toh? Sering dalam seminggu berapa orang inna lillahi wa inna ilaihi. Masih ketemu kayak itu minggu lalu. Masih ketemu kayak itu bulan lalu. Masih main futsal kemarin itu. Kalau tiba ajal, dah ada. Lalu begitu kita meninggal, paling yang masuk inna lillahi, ikut bela sungkawa. Yang paling menyedihkan saya lihat itu, kalau dia cuma copy paste. Marah semakin mengerti, copy paste saja. Bahkan ada tinggal di nauru tulis rip das atlati. Coba maki, tiap hari kita teman ngobrol, tiap hari kita teman bercanda. Begitu kita mati, itu saja nak kirim rip. Ketika bapak sudah meninggal, sudah nih, putus semua amal kebaikan. Diantarlah kita. 3 itu yang antar kita dari rumah ke kuburan. 3 yang antar kita kata Nabi. 2 yang kembali, 1 yang temani kita masuk kubur. Apa itu? 1, keluarga. Ini keluarga. Ibu-ibu, dengar ibu. Mana mau dulu waktu tak Nabi dan suami tak, saya akan ikut kemana ku pergi. Gunung kan ku daki, lautan ku lewati, masjid ku lewati. Udah, pas meninggal ibu, suami tak mau masuk di kubur. Itu ada temanku pergi tanah suci. Nah sayang sekali istrinya. Meninggal, bengkak matanya. Barusan Ustaz, rasanya tidak bisa hidup tanpa istriku. Hebat ini bapak ini, barusan meninggal, bengkak air matanya. Beberapa bulan kemudian pikat jogging di Karemosi. Sama ini bapak. Ada kuliah perempuan dekatnya, putih cantik, si muda. Kutanya, Haji, siapa itu? Yang baru Ustaz. Coba. Meninggal masuk di kubur ibu. Masuk makin dikubur, suami tak enreyengi. Kita juga Pak, meninggal istri tak masih muda, nak ambil orang. 2, yang antar ki, harta, keluar semua harta, mobil, motor, masuk di kubur. Ada dikasih masuk harta tak? Enggak Pak, enggak bakal ada harta masuk. Jangankan mobil, motor, cere tinggal, marang istri tahu, cere. Coba. Harta yang setengah mati kita cari, masuk di kubur, ndak natamani ki, ndak mentang-mentang dibilang kaya, kasih masukan di tawa, VCD,
supaya bisa nonton-nonton di dalam kubur. Tidak. Ada orang Pak, kaya sekali, dia bikin sayembara sama anaknya. Nah, kalau mau kau temani kak di kubur 40 hari, ambil mako ini hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari Pak? 40 hari. Nah bilang anaknya, deh aja deh. Oh sedih bapaknya, setengah matinya aku cari kamu 40 hari dikusuruh temani kak di kubur, tidak mau nih. Nah tanya istrinya, mungkin kau sayang mau temani kak di kubur? Nah bilang, deh anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewa lah dia panggil adik kakaknya, sini kau dulu deh, sini dulu kak, temani kak 40 hari di kubur, ambil ini hartaku, kubikinkan kau ruang khusus, ada AC-nya, ada TV-nya, 40 hari mau kau temani kak di kubur. Apa Nabi bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewa lah dia bikinlah sayembara di kampung, siapa yang mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Wah didengar fakir miskin, senang ini fakir miskin, ay kaya main. Tergila mendaftar, setuju, tanda tangan MOU, masuk, meninggal, masuk di kubur, sama-sama. Datang malaikat penanya kubur. Begitu datang malaikat, dilihat ini orang hidup. Kenapa ada ini? Nggak jadi ditanya orang mati, ini orang hidup dulu didatangi. Kenapa ada dia ini? Nah karena dia perjanjian bos. Ada perjanjian pesan orang mati. Apa nak kasih ke hartana 50% kalau kutemani 40 hari? Masa iya? Masa nggak ada hartamu? Iya saya orang miskin. Apa kerjamu? Saya penjual kayu. Satu di hartaku apa? Kampak. Tahu kampak? Tahu kampak Pak? Kampaknya saja. Pak, itu ada di hartamu. Mulai ditanya, itu kampakmu dari mana? 1 hari prosesnya Pak. Diperiksa. Maghrib, Nabi bilang malaikat, besok dilanjutkan. Datang lagi hari kedua. Oke, halal datangnya. Kau gunakan itu apa itu kampakmu? Dijelaskan lagi. 1 hari dijelaskan. Maghrib, besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi. Siapa yang beli itu kayu? Dijelaskan lagi. 1 hari. Hari ke-40, semua orang sudah di atas menunggu. Wih, selama kita ini. Dapat nih harta 40-50%. Lompat kedua ini orang miskin. Tepuk tangan semua orang. Wih, jago. 50%. Dia bilang, apa? Dia aja. Ambil ini kampas aja, nggak mau kak. Ini kampas aja 40 hari ya ditanya. Ini saja kampak 40 hari saya ditanya. Bagaimana kalau ku ambil ini 50%? Dia jadi ambil semua aku ini. Moga bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati. Ditanya ngasing itu nanti bos. Kalau kita orang miskin, apa mau tanyakan kita? Mobil, Grab. Motor, Gojek. Rumah, sewa-sewa. Sewa-sewa Pantara. Coba, apa mau tanyakan kita? Tapi orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya pentil mobilnya. Baca itu Quran kan semua akan ditanya, sebiji sarah pun akan ditanya. Dari mana itu jammu? Dari mana itu mobilmu? Semua pembeli bensinmu, itu istrimu, tiap bulan pergi salon dari mana? Harta tidak akan ikut menemani kita. Yang ketiga kata Nabi, yang akan menemani kita amal. Inilah dia amal kebaikan kita. Ada di sini punya tanah 50 hektar. Ibu-ibu, ada tanah 50 hektar. Bapak-bapak ada punya tanah 50 hektar di sini? Rasa-rasanya tidak ada. Pak Kapolda pun saya rasa tidak ada. Tapi ketahuilah, tadi kalau sholat subuh tadi 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat tadi sebelum sholat subuh, nanti ketika hari pertimbangan datang, hari hisab datang, yang 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Itulah sholat sunnah fajar. Coba bayangkan ditimbang nanti itu. Sudah, masuklah kita di kubur. Kata Nabi, putuslah segala amal-amalmu. Tak bisa lagi kau berbuat baik kecuali 3. 1, yang akan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Makanya bapak-bapak kalau dapat itu ceramah-ceramah, share, kirim. Ceramahnya Ustaz Dasat, kirim cepat. Makin banyak bapak kirim, makin banyak saya dapat. Jangan. Ketika bapak mau pencet, mau share, setan itu masuk. Saya juga biasa dibujuk setan. Jangkau. Dia bilang kurang soal, dia bilang kurang cari popularitas. Itu setan itu. Kirim saja. Orang mau dengar atau tidak, bukan urusanmu. Dan ada saatnya nanti kita bersyukur atas kiriman ilmu yang kita berikan orang. Cuma dipilih-pilih. Adik-adik, ini yang pemuda-pemuda yang mengaku dirinya baru hijrah. Lihat-lihat juga, kalau kita dapat ilmu dakwah, ceramah-ceramah itu di Instagram, apalagi berupa foto saja hadis, jangan ditelan mentah-mentah. Itu hadis itu ada penjelasannya dari segi huruf-hurufnya, ya, penjelasan dari apanya, asbabul wurudnya, kenapa itu hadis diucapkan. Dulu saya waktu kecil, kalau orang berbeda pendapat tidak ribut. Di samping sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping tidak kunut, kita kunut. Di samping tidak kunut, tidak ribut gitu. Langsung saja kita bilang, Muhammadiyah. Selesai. Begitu jadi saja. Jika ada keluarga meninggal, malam, ada tasyahnya, ceramahnya, tapi tidak ada kue dibagi-bagi, langsung bilang, Muhammadiyah ini, tidak ada kue dimakan. Kan dulu tuh, tidak ribu-ribu orang.
Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik, ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, itu yang akan lari terus amal tak. Meskipun kita sudah di dalam kubur, melari terus. Ada yang baca lagi itu video kita, ada lagi yang baca kita punya share ceramah, maka itu akan menambah amal-amal ketika kita di dalam kubur. Yang kedua, pembangunan yang bermanfaat. Misal, nalewati rumah tak, masjid, tanah tak, nalewati orang. Jelas sekali nih kalau hari. Bilang nih, ambil mi tanahku, ini 1 meter supaya lurus ke jalan ke masjid. Selama jalan itu dipakai orang, selama itu Bapak dapat kiriman amal. Jangan malah ambil tanahnya orang. Yang kadang-kala membuat kita bertengkar itu, tanahnya orang diambil. Bagaimana caranya? Bikin pagar curang. Ada tuh itu biasa bikin pagar curang. Bagaimana caranya? Pertama, patoknya di luar, kayunya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya, kayunya di luar, patoknya di dalam. Bikin lagi kamar, begini lagi. 1 tahun bikin kamar, pagar, nak ambil tanahnya orang, 1,5 meter. Selama itu tanah kau ambil, selama itu kau diikat di dalam kuburmu, tidak bisa kau lepas. Maka yang ambil tanahnya tetangga, pemotor Pak. Jangan ketawa, serius ini bos. Ya. Yang ketiga, yang terus mengamal-ngalir ketika kita sudah di dalam kubur, anak yang soleh dan soleha. Begitu Bapak Ibu meninggal, siapa doakan kira-kira? Anak tak, teman, itu tadi di Facebook, di WhatsApp, Nabila disaja nih, itu. Saudara tak, belum tentu nak doakan ki. Saya ini contohnya. Jangan sekali kau doakan saudaraku, nak minta pi. Itu juga kalau saya tidak lupa. Doakan adik, aku lupa lagi sebentar pi. Coba. Tapi siapa yang selalu saya doakan? Ibu bapak saya. Setiap selesai sujud, ibu bapak saya doakan. Maka Pak, didik anak dengan sebaik-baiknya. Gimana cara didik anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih makan uang haram. Itu Nabi sudah jelaskan. Kalau sering kau kasih makan uang haram anakmu, maka jangan kau heran ketika dia besar selalu berpikir yang haram-haram. Ini perut, jangan pernah cemas. Mana dari Makassar ini mati kelaparan? Tunjukkan saya kalau ada orang mati kelaparan. Maka jangan cemas soal perut. Allah punya urusan. Ya, jangan pernah cemas. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu ngaji. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak tahu tata krama, akhlak. Begitu, biar ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang, tidak ada gunanya. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Jangan makin cemas soal otaknya anak tak. Pintar-pintar itu anak-anak sekarang. Saya saja kalau balas WhatsApp, saya pegang itu 2 tangan itu HP ku masih salah ketik. Itu anak-anak kamu-kamu nih Pak. Bawa motor sambil balas WhatsApp. Pintar itu anak-anak sekarang Pak. Coba makin itu anak-anak Pak. Nggak lihat itu sambil cerita balas WhatsApp. Itu otaknya anak-anak kita sekarang cerdas. Tidak usah dicemas. Yang kita cemaskan akhlaknya. Satu kurangnya itu anak-anak sekarang. Kurang ajar lagi. Akhlak. Ajari akhlak. Saya masih ingat waktu saya kecil. Kalau pikir pinjam gula. Kan dulu waktu kecil itu tidak ada istilah beli kalau tetangga. Barter. Pikir pinjam gulanya itu tetangga. Nah, ada tamu habis gula pasir. Nah, ajar kita memata. Nah, kalau bicara kok. Tudak koyolo nak. Tudak koyolo. Aja mu tetok. Duduk kok dulu nak. Jangan kau berdiri bicara. Kurang ajar itu. Dulu diajarkan. Sekarang siapa yang ngajar anak tak? Siapa yang ngajar anak tak sekarang? Orang tua anak tidak. Siapa yang ngajar anak tak? Handphone. Siapa yang ngajar anak tak? Televisi. Orang tuanya enggak mengamuk anaknya, langsung kasih HP. Ini nak, Pak main game kok. Karena mamanya juga sibuk main game. Gimana kelak? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, 3 inilah ketika kita sudah masuk dalam kubur yang akan jalan terus. Dan sedekah. Bersedekahlah. Bapak ibu bersedekah. Jangan pernah pelit. Karena demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Bersedekah agar kalian kaya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Ustaz, ya tentu beda sedekahnya Pak Kapolda dengan Satpol PP. Tentu beda. Pak Kapolda, ya banyak tunjangan-tunjangan. Tentu kalau 10.000 kecil. Tapi dan beca 10.000, sama nilainya 10.000. Tapi di sisi Allah beda. Pak Wali Kota tentu beda dengan pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun TTP tetap tidak pegawai. Tentu beda bos. Sedekahlah. Ibu bersedekah. Dan minimal sedekah, tidak ada duit, tidak bisa beli semen. Sedekah apa? Sedekahlah dengan akhlak. Jangan ganggu orang. Kalau kita tidak bisa kasih sedekah tetangga dengan duit, sedekahlah dengan apa? Jangan pernah ganggu dia. Sedekahlah dengan apa? Musikmu jangan ganggu tetangga. Kada tahu itu kita bertetangga, tidak pernah tahu kita kasih uangnya, tidak pernah tahu kita kirim-kirimkan kuenya, sang radionya diribut nak ganggu ki. Kan biasa itu begitu. Kita ngomong egois, kan radioku. Saya bayar listrik, telingaku, rumahku, ngomongku. Nah bilang tetangga tak cocok nih. Rumahku, dinding-dindingku, pintu-pintuku, telingaku. Kenapa musikmu masuk di rumahku? Ribu maki. Jadi kalau tidak bisa mensedekahi orang dengan sedekah dengan materi, sedekahlah dengan akhlak. Nah, termasuk sedekah ini kita ajak orang datang itu
sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda. Sepanjang perjalanan saya di Sulawesi Selatan, baru Pak Kapolda sekarang ini kita merasa betul-betul akrab, dekat ya. Beliau di WhatsApp, tidak lama ada balasan. Bangga tuh kita kalau Kapolda balas WhatsApp tak? Kalau di warung kopi nah ada langsung dikasih lihat teman tak bos ya. Kapolda bos. Mana-mana di begini saja tahu Kapolda. Nah tahan ki polisi di jalan ya bos. Kapolda temanku. Siap Ustaz. Tadi malam BCPC di Puntuk di ceramah lancar Pak. Ada polisi kawal ki. Makanya nak mudah jangan musuh itu polisi. Hilang motormu, siapa yang cari? Tuh imak, tidak ada apa gitu. Siapa dicari? Polisi. Maka jangan musuh itu polisi. Kasihan itu, kita kira enak itu jadi polisi Pak. Polisi ini paling susah hidupnya. Bayangkan orang yang susah, kita juga ikut susah. Dia yang mencuri, kita semping kejar gitu. Itu polisi. Coba mungkin di jalan kasihan asap knalpot. No. Orang jengkel, ada polisi bisa sampai keluar knalpot. Coba itu polisi korup, coba mi. Dia tonji itu sebagai polisi, nasotin bisa deh. Nah bilang Pak, tolonglah Pak, kerjasamanya Pak. Baru nasuh soting itu banyak. Coba, masuk warung kopi polisi, baik-baik kalau bajunya. Nyinyir ini sengoran, batu bisa deh, kita saya suruh bayar ini. Coba susahan itu polisi kasih. Coba itu polisi. Iya toh, baik-baik datang minum kopi, mau curigain dia. Entah. Coba bayangkan. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah. Coba bayangkan. Sampai di rumah anak, dimarah-marahi lagi sama istrinya. Jangan dong memang tongkau, kenapa anda melawangi? Apa mau dilawan? Dia Kapolda. Itu susah jadi polisi Pak. Ya, syukur-syukur luar biasa. Malah hari subuh ini kita bersama Kapolda. Mudah-mudahan selesai ini traktir ngopi. Alhamdulillah. Inilah senangnya kita Pak. Kalau pejabat kita datang sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ada Pak Wali Kota. Kalau ada yang malas camaknya nuranya lapor sama Pak Wali Kota. Ini sambing. Coba itu enaknya kalau Wali Kota Pak pergi sholat subuh berjamaah. Itu dia menjadi bisa tekanan buat pejabat yang lain. Coba kalau saya misalnya Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan di beta dulu tas bukan di beta. Yang menang lebih banyak suaranya. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Wali Kota ini. Ku cari. Tidak pernah tahu dia ini datang sampai subuh kepala dinas pendidikan. Pulang ajudan telepon kepala dinas pendidikan. Nah, ya Wali Kota. Oh besok belum biasa ada di masjid. Tapi Pak Wali. Itu hebatnya namanya kekuasaan. Itu hebatnya. Jadi kalau orang baik jadi penguasa akan enak itu rakyat. Tapi kalau Ustaz disajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik, kepala dinas PU, dia bilang, kenapa Ustaz? Apa urusanku? Tapi kalau pejabatnya datang, coba. Inilah pentingnya kekuasaan berada di tangan orang-orang baik. Maka nanti kalau pilih wani, jangan lalu salah pilih. Ya, jangan kita dibilang, wani piro. Malah nak tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. Ada tongku dia begitu. DPR RI 500. DPR provinsi 300, DPR kota tergantung situasi. Baru nak tulis 9 suara. Mohon maaf keras kehidupan. Hancur toh. Di mana nak hancur di kodong cale? Serius sampaikan kepada saudara-saudara kita nanti yang pulang. Sikapi pemilihan wali kota dengan sebenarnya, secerdas-cerdasnya. Jangan bertengkar gara-gara beda caleg. Jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Ya, jangan baku musuh gara-gara beda pilihan. Kita tim sukses silahkan urus calonnya masing-masing dengan tidak menjelekkan calon orang lain. Ya, siapa calonmu? B, kau? A, tidak apa-apa sama-sama jiki. Toh, siapapun jadi wali kota, kita tetap jamaah di masjid. Ya begitu saja. Karena kasih jago itu warna. Lagi, apalagi mau percaya janji-janji politik. Nggak bagi-bagi kartu namanya. Hanya masalah tempo 24 jam. Sekali nak terpilih, nak ganti nomor HP na. Cek. Menghindari tadi ambaneo. Demikian, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW.